Memang ketika ibu yang pumping juga itu punya fase untuk bisa diturunkan di pelan-pelan. Jadi dari yang 3 jam sekali pumping harus jadi pelan-pelan, jadi 4 jam sekali, jadi 5 jam sekali, 6 jam sekali, jadi sehari cuma 2 kali gitu. Harus pelan-pelan bertahap karena kalau enggak nanti juga bisa nyeri juga payudaranya dan lain sebagainya. Masih bersama Glory Oyong dengan kita di sini, sahabat Sonora Moms and Dads. Kita masih berbincang tentang tadi pentingnya mengasihi putra-putri kita, karena semua orang tua pastinya ingin yang terbaik, ya, untuk memberikan yang terbaik untuk putra-putri supaya mereka bisa bertumbuh, berkembang menjadi anak-anak yang sehat, generasi yang baik, dan bisa memberikan manfaat ketika mereka dewasa kelak. Nah, tadi sudah dibahas banyak hal, Glory, tapi kita akan respon satu pertanyaan dari Moms dari Bogor nih, Glo. Ada Heidi. Halo Heidi, apa kabar di Bogor? Anakku sudah hampir 2 tahun. Selama ini ASI, tapi belum ada tanda-tanda akan berhenti ASI. Apa yang harus aku lakukan? Kan memang ada saran ya, sekian bulan harus ASI, kemudian kalau terlalu tergantung kemudian ASInya terlalu lama, seperti apa ya Gloria? Mungkin bisa sharing juga nih pada saat Harvey dan Justin. Ya, jadi kalau yang eksklusif itu 6 bulan disarankan, dan kemudian setelah 6 bulan itu ada MHC ya, atau makanan pendamping selain ASI, dan di ASI tetap diteruskan sampai 2 tahun, karena di atas 2 tahun itu sebenarnya nutrisi anak sudah bisa terpenuhi dari makanan padatnya dia. Jadi seperti orang dewasa aja gitu, udah mulai makan padat, dan ASINya udah boleh berhenti. Karena apa? Karena mamsnya juga harus kembali lagi memulihkan badan ya, karena ketika kita menyusui itu kan kalsium kita, kemudian ada nutrisi mamsi itu kan juga terkuras, jadi harus juga di balancing juga, dan bisa sudah mulai disapih gitu ya, atau kita istilahnya itu menyapi ASI lah gitu ya. Nah, ketika sudah di atas 2 tahun memang ini berat juga ya Mams, kita kadang-kadang tuh tega nggak tega gitu ya. Kalau buat aku ketika 2 anak ini punya pengalaman yang berbeda. Kalau ketika Harvey, ketika menyapihnya itu bisa agak lumayan lebih mudah karena aku sudah hamil anak yang kedua waktu itu. Jadi hamil Justin itu ketika sudah Harvey sudah hampir mau 2 tahun, jadi 20 bulan. Nah waktu itu mungkin karena sudah mengandung juga, jadi aku juga bilangin, Harvey nanti kalau udah ulang tahun itu udah nggak boleh ASI lagi ya, gitu kan. Nah itu aku bilangin terus gitu ya, jadi kita kasih afirmasi juga ke anak. Kita harus kasih tahu, kan anak udah di atas tahun itu udah bisa memahami banget gitu kata kita, meskipun kadang bicaranya belum lancar tapi dia paham. Jadi kita bilangin lagi nanti ASI itu untuk anak bayi gitu-gitu. Jadi aku kasih pengertian. Nah, Harvey kalau mau udah bisa makan ini, kalau lapar makan ini ya gitu kan. Atau kita bisa berikan UHT sebagai, mungkin dia masih mau susu tapi kita bisa berikan UHT dan lain sebagainya. Nah, itu buat aku penting sih ketika kita menyapih itu persiapan mental ibunya dulu. Karena kadang-kadang kitanya loh yang nggak siap. Betul. Jadi kadang-kadang maminya nih yang nggak tega gitu, dan mungkin masih kepingin bisa deket sama anak, meluk anak dan lain sebagainya. Dan memang ketika ibu yang pumping juga itu punya fase untuk bisa diturunkan di pelan-pelan. Jadi dari yang 3 jam sekali pumping harus jadi pelan-pelan, jadi 4 jam sekali, jadi 5 jam sekali, 6 jam sekali, jadi sehari cuma 2 kali gitu. Harus pelan-pelan bertahap, karena kalau enggak nanti juga bisa nyeri juga payudaranya dan lain sebagainya. Jadi ketika ada proses itu ya diikuti gitu loh Mams. Jadi ketika sudah 2 tahun, kita udah ikutin nih mulai. Jadi proses pemberian ASINya harus dikurangin durasinya gitu ya, pumpingnya juga, pompanya juga, dan terutama jangan langsung tiba-tiba, anak itu harus dikasih pengertian dulu. Kalau dalam kasusku itu sekitar 4 bulan. Jadi ngomong sama anak itu dari aku misalkan mau nyapinya pas dia usia 2 tahun pas gitu ya, ya udah dari dia umur 20 bulan itu udah kita ngomong-ngomongin. Dan ketika memang dia udah ulang tahun, udah ulang tahun ya, udah tiup lilin, udah besar, jadi udah nggak ASI lagi gitu. Jadi itu prosesnya sih. Dan buat aku sih kalau memang Mams bisa pisah kamar sama anaknya ketika proses menyapih itu sudah, jangan jadi goyah lagi terus ngasih ASI lagi ketika anaknya ngerengek ya. Jadi ini harus teguh nih. Jadi ketika memang susah ya mungkin pisah kamar dulu, si anak sama bapaknya gitu, atau sama keluarga yang lain ya dipisah dulu sampai anak benar-benar sudah lupa gitu, nggak minta ASI lagi gitu ya. Nah itu memang harus tegas sih, karena kalau nggak akan susah Mams. Ada tuh teman aku yang anaknya sampai TK gitu ya masih mengasihi. Jadi
masih memberikan ASI, dan itu memang akan susah karena itu menjadi kebiasaan anak. Nutrisinya dia udah nggak perlu lagi, tapi itu menjadi kebiasaan aja. Kalau kata orang lempeng gitu ya. Nah, itu yang mungkin akan kita sulit ketika anak sudah lebih dewasa. Jadi kalau ketika 2 tahun, yuk langsung tegas. Cara gimana menjelang itu sudah ada pemberitahuan anak dikasih tahu, ibunya siap mental. Kalau perlu kamar dipisah ya kamar dipisah gitu. Jadi dikenalkan dari awal ya, disosialisasikan tadi diafirmasi dari awal. Oke, tadi ada menjawab pertanyaan dari Nika nih. Nika di Jakarta Selatan, anaknya yang pertama baru 2 tahun, kemudian sekarang sudah hamil lagi. Ini bagaimana ya menghadapi kondisi seperti ini? Mungkin anaknya sudah berapa tahun tadi? 2 tahun yang pertama, kemudian sekarang sudah hamil lagi. Tapi ya kelihatannya yang 2 tahun ini belum selesai ASI ya. Iya. Nah, sebenarnya sih ada ya moms beberapa kasus ketika hamil tuh masih memberikan ASI untuk anaknya yang pertama. Dan ini kembali harus konsultasi sama dokter. Gimana sih kondisi kehamilannya? Karena kalau dalam kasusku, kondisi kehamilan anak kedua ketika aku masih memberikan ASI ke anak pertama itu pendarahan. Jadi pendarahannya nggak berhenti-berhenti, dan memang kan salah satunya juga kontraksi itu bisa terjadi ya ketika kita masih memberikan ASI pada saat hamil. Jadi memang harus konsultasi kepada dokter untuk benar-benar dokter yang memberikan saran sebaiknya seperti apa. Tapi yang kedua adalah yang perlu diingat, Mam, ketika hamil, itu kita harus memberikan nutrisi kepada janin yang ada di perut kita loh. Betul. Jadi dalam kondisi seperti itu, prioritas kita adalah janin yang ada di perut kita. Ketika si kakak udah mulai lebih gede gitu ya, si kakak udah bisa dikasih makanan pendamping ASI. Jadi artinya kebutuhan moms untuk prioritas ke kandungan itu lebih besar. Nah, ketika moms masih menyusui, tentu kan nutrisinya jadi kebagi ya, untuk kandungan dan juga untuk ASI-nya gitu. Jadi ketika itu terjadi kan kasihan juga nih moms calon adiknya gitu. Jadi buat aku sih kalau moms sudah mengandung sebisa mungkin ya disapi. Tapi kembali lagi ya moms, ada ibu yang cukup, nutrisinya juga cukup gitu ya, kondisi badannya juga oke menurut dokter untuk bisa menyusui sambil mengandung. Itu kembali lagi sih kondisi ibu berbeda-beda dan harus dikonsultasikan. Nah, kalau yang tadi aku sempat sharing mengenai mengasihi, peran ayah dan lain sebagainya, itu bisa dibuka juga di kanal kita di nakita.id. Itu lengkap banget ya langkah-langkahnya untuk gentle weaning juga, untuk menyapih dengan kasih gitu ya, dengan pelan. Itu juga ada semuanya di Nakita, jadi bisa langsung baca. Ini aku lagi buka juga Nakita.id, lengkap memang ya untuk jadi teman, untuk jadi referensi kita sebagai orang tua nih Moms and Dads ya. Oke, Glory, sayang kita di menit-menit terakhir mungkin banyak sekali yang sudah diberikan insight tentang bagaimana mempersiapkan putra-putri kita ya, insight tentang mengasihi tadi. Mungkin sebagai pertanyaan pamungkas ya, tentang pesan untuk orang tua dalam memberikan kasih sayang terhadap seorang anak dan moms yang sekarang sedang dalam proses untuk mengasihi, itu seperti apa, Glory? Ya. Pesannya sesingkat aja ya, kita sebagai orang tua itu terus belajar. Artinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah 100% gitu ya. Proses mengasihi anak juga begitu. Memberikan perhatian, memberikan ASI dan sebagainya, proses belajar loh sebagai orang tua. Jadi jangan takut, Mom and Dad pasti bisa menemukan cara yang terbaik. Dan yang penting tekadnya, mengasihi anak, kewajiban kita sebagai orang tua. Dan anak juga berhak mendapatkan yang terbaik dalam keluarga. Gitu sih. Jadi tetap semangat, tetap mengasihi terus. Tetap semangat. Tadi saya juga mau mengutip kata-kata Glory, kita mungkin bukan yang sempurna, tapi kita ingin memberikan the best version of us ya sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Glory, terima kasih untuk sharingnya luar biasa pada siang hari ini. Sukses. Sehat selalu untuk Glory dan teman-teman di Nakita.id ya. Jangan lupa ya untuk informasi lengkapnya bisa follow juga di akun sosial media kita. Nah, kita ada di Instagram, di Facebook dan juga di Twitter, dan utamanya di website-nya juga. Ikutin juga channel YouTube-nya loh kalau untuk informasi lebih lengkap. Oke, lengkap ya. Makasih Yudi dan sahabat Sonora semua. Makasih Glory. Demikian sahabat Sonora, Moms and Dad, perbincangan saya bersama Glory Oyong ya, senior editor dari Nakita.id. Silakan Anda bisa langsung saja klik Nakita.id untuk informasi banyak sekali tentang bagaimana panduan kita menjadi orang tua yang baik untuk putra-putri kita. Terima kasih sekali lagi dan sampai jumpa dalam program yang lain. Saya Yudi Samadi. Selamat siang, sampai jumpa dan salam sehat selalu untuk kita semua.